Perkenalkan, nama saya Lina Udina. Nama saya Intan Nuraini. Perkenalkan, nama saya Lail Gasia. Perkenalkan, nama saya Salma Syafitri Alfiana. Perkenalkan, nama saya Misi Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk pertemuan 17 ini kita akan membahas tentang permutasi. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Pengertian permutasi merupakan suatu pengaturan atau suatu penyusunan dari beberapa unsur dengan memperhatikan urutan tertentu. Permutasi dan sekumpulan objek merupakan suatu pengaturan dengan memperhatikan urutan tertentu dari semua objek maupun sebagian. Oleh karena itu, permutasi R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia dengan unsur berbeda dan R kurang dari N, maka susunan dari R unsur tersebut adalah suatu urutan tertentu. Banyaknya permutasi biasanya dilambangkan dengan NLP. Maka rumus yang disajikan adalah NPR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Macam-macam permutasi. Yang pertama adalah permutasi seluruh objek, kemudian permutasi R unsur dari R unsur. Yang ketiga ada permutasi unsur yang sama. Untuk tiap unsur permutasi tidak diperbolehkan menggunakan lebih dari satu kali, kecuali apabila dinyatakan secara khusus. Apabila banyak permutasi dari unsur N yang memuat unsur K yang sama, maka unsur L yang sama, unsur M yang sama menjadi K plus L plus N kurang dari N. Sehingga rumusnya P sama dengan N faktorial dibagi K faktorial dikali N faktorial dikali M faktorial. Selanjutnya yaitu ada macam-macam permutasi. Yang pertama, permutasi R objek dengan pengembalian. Rumus yang digunakan dalam permutasi apabila sebanyak R dari objek dengan pengembalian adalah N R kecil sama dengan N kuadrat. Yang kedua yaitu ada permutasi siklis. Dalam permutasi siklis ini adalah suatu penentuan susunan secara melingkar, di mana diperoleh melalui penetapan suatu objek di suatu posisi, dan selanjutnya menentukan kemungkinan posisi objek yang lain yang sisa, sehingga jika tersedia unsur N yang berbeda, maka banyaknya permutasi siklis ini dari N unsur menjadi N dikurangi 1 faktorial. Yang ketiga yaitu permutasi N objek semua tidak dibedakan. Berbunyi apabila suatu objek tidak bisa dibedakan, artinya penyelesaiannya adalah dengan jumlah permutasi hanya akan berjumlah satu saja. Baik, untuk contoh soalnya, permutasi R unsur dari N unsur. Jika diketahui ada 5 buku pelajaran yang berbeda, kemudian diambil 3 buku, kemudian disusun di rak buku tersebut, ada berapa macamkah susunan yang bisa dilakukan? Untuk penyelesaiannya, banyaknya susunan buku tersebut artinya permutasi 3 dari 5 buku yang telah disediakan. Rumusnya 5P3 sama dengan 5 faktorisasi per 5 kurang 3 faktorisasi sama dengan 60. Sehingga bisa disimpulkan bahwa banyaknya susunan seluruhnya ada 60 cara. Baik, selanjutnya permutasi dengan unsur sama. Apabila diketahui ada 5 mahasiswa jurusan akuntansi dan 2 mahasiswa dari angkatan 2018, 2 mahasiswanya dari angkatan 2019, kemudian sisanya 1 orang dari angkatan 2020. Ditanyakan berapa permutasi apabila semua mahasiswa di atas dipermutasikan. Untuk penyelesaiannya, yaitu 5 faktorisasi per 2 faktorisasi dikali 2 faktorisasi dikali 1 faktorisasi. Jadi sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1 2 kali 1 dikali 1, hasilnya sama dengan 30. Selanjutnya, contoh soal yang keempat, permutasi R objek dengan pengembalian. Jika ada 3 orang mahasiswa yaitu G, H, dan K, dipermutasikan sebanyak 2 kriteria dengan pengembalian, sehingga jumlah permutasinya adalah 3R sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Untuk contoh soal yang selanjutnya, permutasi siklis. Ada berapa carakah jika diketahui 5 orang di suatu pesta sedang makan yang mana tempat duduknya bisa diatur dengan ketentuan mengelilingi meja bundar dalam ruangan tersebut? Penyelesaiannya adalah susunan duduk dari 5 orang yang mengelilingi meja bundar tersebut sama dengan 5 faktorial dikurang 1 faktorial sama dengan 4 faktorial sama dengan
4 kali 3 kali 2 kali 1 faktorial sama dengan 24. Jadi hasilnya ada 24 cara. Untuk selanjutnya pertemuan 18 terkait materi kombinasi dan pengertiannya yang akan dipresentasikan oleh teman saya Lina Audina. Pengertian dari kombinasi merupakan sesuatu yang mana dibentuk berdasarkan anggota dari suatu himpunan tertentu dengan cara mengambil semua atau sebagian anggota dari himpunan tersebut tanpa memberi arti diberikan anggota masing-masing sebenarnya. Bagi himpunan sendiri lebih dari banyaknya n anggota kemudian diambil sebanyak L yang mana L lebih besar dari n, maka banyak keseluruhan dan bisa diperoleh dengan cara kombinasi yaitu menggunakan rumus berikut ini. N C R N per L sama dengan M N N sama per L faktorial N kurang R faktorial. Sebagai contoh, yang pertama tentukan hasil dari 6 kombinasi 2 sama dengan 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 6 dikurang 2 faktorial sama dengan 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 faktorial dibagi 2 kali 1 kali 4 faktorial. 4 faktorial sama-sama kita coret, maka hasilnya menjadi 15. Untuk contoh soal kedua, apabila dari 4 orang yaitu A, B, C, dan D akan diambil sebanyak 3 orang, maka berapa banyak permutasi maupun kombinasi yang diperoleh? Bisa dilihat tabel pada presentasi. Maka banyak permutasi adalah 4 permutasi 3 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurang 3 faktorial sama dengan 4 faktorial dibagi 1 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya menjadi 24. Lalu banyaknya kombinasi 4 kombinasi 3 sama dengan 4 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 4 dikurang 3 faktorial sama dengan 4 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 1 faktorial, hasilnya 4. Berdasarkan data di atas, kombinasi lebih sedikit daripada permutasi. Selanjutnya yaitu contoh soal 3, yaitu apabila ada suatu kelompok yang terdiri dari 4 orang auditor, 3 orang analisis keuangan, susunlah panitia 3 orang terdiri dari 2 orang auditor dan sisanya 1 orang adalah analisis keuangan. Untuk penyelesaiannya, misalkan A adalah auditor dan K adalah keuangan. Auditor sama dengan A1, A2, A3, A4, dan analisis keuangan ada K1, K2, dan K3. 2 auditor terpilih dari 4 auditor. 4C2 sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 dikurangi 2 faktorial sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial yang hasilnya yaitu 6. Untuk analisis keuangan, dari 3 analisis keuangan yaitu 3C1 sama dengan 3 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 3 dikurangi 1 faktorial sama dengan 3 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 2 faktorial, hasilnya yaitu 3. Jadi dapat disimpulkan bahwa banyaknya cara dalam membentuk panitia yaitu 6 dikali 3 sama dengan 18 cara atau bisa dikatakan menjadi 18 jenis panitia. Untuk contoh soal yang keempat, yaitu pada saat seleksi karyawan pada suatu perusahaan terdapat 10 orang yang lulus, namun pimpinan HRD mengatakan kebutuhan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sebanyak 4 orang. Susunlah berapa banyaknya cara yang dilakukan pimpinan HRD untuk memilih sebanyak 4 orang calon karyawan dari 10 orang yang lulus seleksi tersebut. Untuk penyelesaiannya yaitu menggunakan rumus NCR. N-nya itu adalah 10, menyatakan banyaknya orang lulus seleksi. R-nya itu sama dengan 4, menyatakan banyaknya calon karyawan yang diterima atau dipilih. Sehingga untuk penyelesaiannya 10 C4 sama dengan 10 per 4. Terus kita menggunakan rumus kombinasi, yaitu difaktorisasi. Jadi 10 faktorisasi per 4 faktorisasi 10 dikurang 4 faktorisasi sama dengan 10 faktorisasi per 4 faktorisasi kali 6 faktorisasi, jadi sama dengan 210 cara. Contoh soal kelima.
Pada saat hari lebaran, Pak Edi belanja keperluan lebaran di pasar dengan membeli 2 ekor ayam ditambah 3 ekor dari pedagang hewan yang di lapaknya terdapat 5 ekor ayam dan 5 itik. Ada berapa banyakkah cara yang bisa dilakukan Pak Edi untuk memilih ayam dan itik yang sesuai dengan keinginannya? Penyelesaian pertama untuk pemilihan ayam. Berdasarkan soal di atas diketahui N sama dengan 5 menyatakan banyaknya jumlah ayam yang ada. R sama dengan 2 menyatakan banyaknya jumlah ayam yang akan dibeli Pak Edi. 5 kombinasi 2 sama dengan 5 per 2 sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial buka kurung 5 faktorial dikurang 2 faktorial sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial 3 faktorial sama dengan 10. Jadi ada 10 cara untuk pemilihan ayam. Penyelesaian yang kedua untuk pemilihan itik. Berdasarkan soal di atas diketahui N5 menyatakan banyaknya jumlah itik yang ada. R3 menyatakan banyaknya jumlah itik yang akan dibeli Pak Edi. Jadi 5 kombinasi 3 sama dengan 5 per 3 sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial 5 kurang 3 faktorial sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial 2 faktorial sama dengan 10 kali 10 sama dengan 100. Jadi Pak Edi memiliki pilihan cara sebanyak 100 cara.